Ya, kita mulai saja kakak-kakak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena yang sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan banyak nikmat untuk bertemu tetap maya dalam kegiatan PKG PJOK kelas 9 gelombang pertama. Salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan, kita curahkan kepada bimbingan Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Baik kakak sekalian, ini pertemuan kita yang keempat dengan modul 1.3 pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ini kesepakatan, jadi fasilitator mengingatkan ulang kesepakatan bersama yang telah didiskusikan sejak pertemuan pertama. Yang pertama menyalakan kamera, yang kedua mematikan mikrofon, yang ketiga hadir seutuhnya, yang keempat menghabiskan waktu bersama, yang ketiga maksimalkan fitur chat, yang keenam klik raise hand sebelum bertanya, yang ketujuh gangguan teknis adalah hal wajar. Tujuan sesi kakak-kakak sekalian, tujuan dari sesi ini adalah satu, memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Yang ketiga, analisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Agenda untuk sesi sekarang ini adalah satu, melakukan role play pembelajaran PJOK. Yang kedua, mengasosiasi aktivitas pembelajaran dengan puzzle aktivitas. Yang ketiga, mencocokkan tabel karakteristik perkembangan peserta didik sesuai usia. 4, menganalisis kegiatan pembelajaran PJOK yang berdiferensiasi. Agenda 5 menit pembukaan, pengingat kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi, dan penjelasan agenda kegiatan. 30 menit aktivitas role play, bermain peran pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. 15 menit menuliskan peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SPL di Jamboard. 10 menit aktivitas menelaah berbagai macam karakteristik perkembangan peserta didik dari berbagai jenjang usia. Yang ke-10, 10 menit mencocokkan tabel karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, mental dengan usia anak. 15 menit aktivitas ketiga, analisis contoh pembelajaran berdiferensiasi di dalam modul 1.3. 5 menit kemudian penutup, refleksi, foto, dan foto bersama. Bagaimana praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu? Apa yang menandakannya? Kakak-kakak tentunya sudah membaca modul 1.3 yang sekarang
kita alami adalah guru PJOK itu pembelajarannya masih kolonial, bukan milenial. Jadi pembelajarannya itu masih berpusat pada guru, tidak berpusat pada siswa. Yang dikehendaki untuk kali ini adalah dalam kurikulum Merdeka, peserta didik diberi kebebasan dari mulai perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Jadi diusahakan oleh kakak-kakak semua dalam pembelajaran untuk kurikulum Merdeka, peserta didik harus berperan aktif. Guru hanya sebagai fasilitator, Pak jangan Rohim, melalui Pak Rohim. siap. Pak Revandri, boleh di-mute nggak suaranya? Kedengeran ya? Nggak, Pak Revandri. Ya. Makasih, Pak. Lanjut, Pak. Siap. Jadi, saya ulangi lagi. Jadi, sekarang ini guru harus menjadi fasilitator dalam pembelajaran. Tidak lagi guru berperan aktif ke dalam pembelajaran. Guru jangan lagi memberikan komando-komando yang terlalu banyak. Apalagi kalau guru olahraga terkenal dengan suara fluidnya. Kalau bisa untuk sekarang ini, untuk kedepannya dalam kegiatan pembelajaran yang berbasis kurikulum Merdeka, hendaknya dikurangi. Ini sebelum menjawab pertanyaan, mari bayangkan sejenak beberapa hal yang mungkin terjadi di kelas-kelas kita. Yang pertama itu gambar seorang guru dengan meniup fluid dengan tangan teracung sepertinya. Apakah saat ini kita lebih banyak bersuara fluid sebagai suara perintah, gerak daripada suara guru saat pembelajaran? Jadi suara fluidnya tuh lebih banyak daripada gurunya yang bergerak. Yang kemudian nomor 2-nya itu apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai perintah atau komando guru? Jadi penekanannya jangan ragu untuk menerapkan yang namanya pembelajaran penuh kepada siswa secara menyeluruh. Jangan ada lagi guru terlalu aktif, terlalu berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Biarkan siswa yang aktif. Apa kata pakar? Kata pakar itu saya sudah share di grup. Yang pertama, kakak-kakak silakan untuk mendengarkan apa kata pakar tersebut. Silakan kakak-kakak dibuka WA-nya, didengarkan apa kata pakar. Boleh dibuka WA-nya apa kata pakar. Kakak-kakak yang baru masuk, baru bergabung, silakan kakak-kakak buka WA apa kata pakar tentang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik.
Kakak Rohimin yang baru bergabung, silakan kakak lihat di WA Group apa kata pakar tentang pendidikan yang harus berpusat pada peserta didik. Baik, kita lanjut ke aktivitas berikutnya. Aktivitas pertama, mari melakukan aktivitas role play berikut. Role play aktivitas pembelajaran, capaian pembelajaran, peserta didik memahami gerak fundamental. Tujuan pembelajaran, 1. Peserta didik melakukan dan memahami gerak koordinasi dengan benar. Yang kedua, peserta didik mengetahui efek dari latihan yang dilakukan. 3. Peserta didik dapat menganalisis efek latihan yang diberikan melalui Maaf Pak Ketua, maaf Kakak baru bergabung. Ya, siap. Tadi ada media LSM. Siap. Rekan kita yang harus kita tanganin. Oke, saya nyalain laptop dulu. Oke, siap. Ya. 3, saya lanjutkan. 3, peserta didik dapat menganalisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan dan tadi. Assessment atau penilaian, melakukan self and peer assessment efek latihan yang telah dilakukan. Yang kedua, melakukan analisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Yang ketiga, aktivitas pembelajaran, latihan gerak koordinasi. Aktivitas pembelajaran, latihan gerak koordinasi. Langkah-langkah aktivitas. 1. Fasilitator membagi peserta secara berpasangan berdasarkan nomor urut. Yang ini tidak saya lakukan. Saya ingin melakukan secara masing-masing. Jadi saya tidak membagi berpasangan karena sulit untuk melihatnya. Yang kedua, fasilitator menampilkan pilihan gerak. Yang ketiga, tiap peserta memilih nomor gerakan yang paling disukai. Yang keempat, sebelum mempraktikkan gerakan, hitung denyut nadi terlebih dahulu dalam waktu 10 detik. Denyut nadi awal. Denyut nadi awal dihitung selama 10 detik, kemudian dikalikan 6. Catat pilihan gerakan, denyut nadi awal, kemudian 6. Lakukan gerakan yang dipilih secara bergantian dengan pasangannya. Ini kita tidak lakukan. Yang saya lakukan hanya gerakan masing-masing. Jadi peserta menghitung sendiri, memilih gerakan sendiri, kemudian akan kita catat di Word. Nanti saya tampilkan di Word-nya. 8. Kemudian peserta melakukan secara bergantian seperti yang dilakukan peserta sebelumnya. Ini akan saya tampilkan nanti di Word. Ini gerakan pertamanya, pilih nomor gerakan yang paling Bapak Ibu sukai. Pilih nomor gerakan yang paling kakak-kakak sukai. Catat pilihan kakak-kakak gerakan apa yang paling disukai. Yang pertama, gerakan kombinasi membungkuk dan menekuk. Kakak pasti sudah paham gerakan itu. Membungkuk dan menekuk. Yang kedua, jumping jack. Yang ketiga, lari di tempat. Yang keempat, gerakan silang, tangan menyentuh jari kaki. Yang kelima, loncat di tempat. Kalau ini PPT saya download, ternyata gambarnya tidak bergerak. Jadi kakak-kakak bisa menafsirkan sendiri. Yang saya yakin kakak-kakak sudah paham gerakan apa yang dimau dari nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Silakan kakak pilih gerakan apa yang kakak anggap sukai, kemudian hitung denyut nadi awal. Setelah itu selama 1 menit, tidak cepat, tidak lambat gerakannya, dihitung denyut nadinya. Setelah itu 1 menit melakukan, berhenti,
Dihitung denyut nadinya. Lakukan gerakan menggunakan hitungan 2 kali 8 dengan intensitas moderate, tidak cepat, tidak terlalu cepat, dan tidak terlalu lambat. Silakan kakak-kakak untuk melakukan, pilih gerakannya. Hitung denyut nadi awalnya berapa. Berdiri dari bangkunya, dari duduknya untuk melakukan gerakan tersebut. Hitung denyut nadi awalnya berapa. Kemudian selama 1 menit 2 kali 8 hitungan. Setelah itu hitung kembali denyut nadi akhirnya. Ayo Ti, gerakan apa pilihannya Ti? Gerakan duduk doang. Disuruh gerak kok nggak mau, bagaimana siswanya Pak Kakak Gusti? Ya, Repandri, Kak Repandri. Kak, mau nanya Kak, kalau untuk jalan di tempat itu 2 kali 8 ya Kak? Ya, 2 kali 8, silakan jalan cepat. 2 kali 8 selama 1 menit Kak. Oh, selama 1 menit. Oke, oke, siap Kak. Saya coba ya Kak ya. Ayo Bang Roy. Ayo Bang Roy, bergerak. Tadi dulu, saya keluar ini komentar, laptop saya mati. Ayo siap, lanjut. Siap. Bang Acoy 20 menit. Eta, 20 menit magempar itu. Biar kurus. Biar kurus. Bener. Itu perut udah nyangkut tuh. Iya, itu ganjel tuh perut itu. Harus banyak bergerak guru olahraga itu. Setuju Pak Ketua.
Kita ini banyak disindir oleh banyak guru yang lain. Enak ya, guru PJOK, siswanya bergerak, gurunya nongkrong di bawah pohon. Guru olahraga nggak boleh sakit. Guru Maju olahraga nggak boleh terus, sakit. pangkat mundur. Guru olahraga sakit berarti bukan guru olahraga. Jari sakti, jari sakti. Ini semuanya ini lari. Nah, iya Ini Bang. gerakan bang. Ini gerakan, Kita- Oh, Bang. ya oke. Kita mentok Kak, mentok ke meja soalnya nih gerakan yang lain. Ada meja ini kanan kiri depan belakang. Kalau Abang Roy semua gerakan nggak pakai bang. Denyut nadi saya galau ini. Kalau belum renang ya. Ya bang Andri. Saya nah, di awal itu 90 Kak. Oke, Ngadep sini, ngadep sini. tadi awal 90 kak. Dengan nadi awalnya 90. Iya, dia. Dengan nadi selanjutnya itu 120. Denyut nadi awal 90. Denyut nadi awal dikali 6 kak. Jadi denyut nadi awal tuh berapa menit sih? Nggak sampai 1 menit kan? Tadi aturannya. Lihat di aturannya kak, Repandri. Coba lihat aturannya tadi. Denyut nadi per menit, jumlah denyut nadi awal selama 10 detik dikalikan 6. Jadi bukan 1 menit. Kalau saya biasanya ngitung DNM, denyut nadi minimum 15 menit kali 4. Enggak, di sini aturannya gitu Kak Roy. 10 menit. 10 detik. Enggak. 10 detik kali 6. 10 detik kali 6. Oke. 10 detik dikalikan 6. 10 detik kali 6, 60 detik, 1 menit berarti. DNM ya, denyut nadi minimum. Denyut nadi awal. Iya, minimum. Awal. Capek ini kita lari. Ya begini Kak ya. cuy. Kenapa nggak bisa ngomong Gusti? Pak Gusti, itunya mute dibuka Pak Repandri. Nadi awal 86. 86. Nggak kebanyakan tuh Pak. Kak Acuy. Dapatnya segitu, Pak. Berarti dia udah olahraga itu, naik. Iya, habis lari-lari di depan tadi. Bukan denyut istirahat, berarti dia udah olahraga tadi lari jadi naik. Ya kita tulis Kak. Kita tulis berapa Kak tadi Kak? Kak Acuy dulu. Kak Acuy gerakan nomor berapa Kak Acuy? Ya, Gerakan nomor berapa? saya nomor tadi yang lari itu lari cepat nomor 6 ya. Nomor berapa? Nomor berapa? Lari di tempat. Nomor 3. Nomor 3 ya. Ya. Ada kakak pramuka itu, siap kakak. Hei. Nomor 3. Ini tadi awalnya berapa Kak? 86. Ini awalnya 86. 86. Ya. Oke. Ini tadi akhir. Belum. Hitung Kak. Mulai lagi dihitung nih. 1. Yang lain ada yang sudah? Saya sudah. Berapa Bang? Kak Roy? Saya gerakan nomor 3, denyut nadi awal saya 65.
Terus akhirnya denyut tadi akhir ya. Denyut tadi akhir 88. Roy, nggak salah denyut awalnya 65. Nah, 65 gua makan belum olahraga. Rendah banget, coy. Enggak rendah banget. Rendah Salah ngitung banget itu. kayaknya. 65. Kalau anak SMP tuh, anak SD wajar. Bener Bang Pardi, bener. Salah kali Roy, itu Roy. Ulang lagi Roy. Kagak, udah. Emang kita mah belum olahraga hari ini. Tiba kerjaannya ngopi sama itu. Nah itu kebanyakan ngopi kali. Ya, tadi habis ngadepin media teman-teman wartawan. Pak Rohim di kolom chat ya. oke, siap. Bang Agus, kita mah nih denyut nadi awal kita ketika doa handphone berangkat ke rumah nggak ke bawah. Nah baru dah itu. Denyut Naik. apa ya bisa. Ini koma, perlu lipat gabung. itu. Heeh. 2 kali lipat itu denyut nadinya tuh. Betul. Nah, kita dengerin lagi kakak. Handphonenya. Kakak Rohim, kita lanjut Kakak Rohim. Ya. Biasa Pardi gitu. Mandi lu Pardi. Saya denyut akhirnya 98. Ya, siap. Siapa tuh tadi? 98 saya denyut akhir. Siapa? Denyut akhir. Pak Acuy. Ya, Berapa? 95. 98. Lanjut, siapa lagi? Saya gerakan 3. Siap, Agus. Ya. Denyut nadi awal 90. Ini tadi awal 90. 90. Sebentar ke Agus. Oh, geser jadi. Agus. Gerakannya berapa, Pak? 3. 3. Terus Denyut nadi akhirnya tadi 120. Awal 90. 120. terus Ya, udah. lagi yang lain. Yunianto Yunianto. Oke, Yonanto, silakan Kak. Ya, awalnya 95. Gerakannya apa, Kak? Yang itu dari tempat tadi apa tuh? 3 ya? 3 ya. Ya, 3. 95. Akhirnya berapa, Kak? Akhirnya 105. Siapa lagi, Kak? Saya Kak, gerakan 3. Terus Awalnya 82. Akhirnya 98. ya, tapi deh, silakan, Kak. Yang gerakan lari itu nomor berapa ya? Kak, Nomor 3, Kak. ya nomor 3. Saya tadi di awalnya 80. Gerakan di akhirnya 110. Kak Andri, silakan. Saya nomor 3, Kak. Berapa? Nomor 3. Terus Awalnya 90. 90. terus, Kak. 120, Kak. Denyut nadi akhir. Siapa lagi? Dan Giono, Pak. Yo, lanjut, Kak. Denyut awalnya 60. Gerakannya apa, Kak? Gerakan nomor 3.
Terus Kak, lima. gerakan itu ya 95 Kak. Gerakannya 3. Nah di awalnya Pardi lagi 9 itu Bang. Gerakan denyut nadi awalnya. berapa? 95 Pardi. 95 Pardi. Sorry Bang. Maaf. Denyut nadi akhirnya 110. Kak Yon berapa Kak? Yon, dipanggil ente Yon. Yon, kabur dia dipanggil kepala sekolahnya kali. Gusti, apa Gusti? Gusti, kenapa Gusti? Gusti lagi nggak bisa ngomong. Gusti, lu di mute itu ngomong. Kenapa? Temen saya kenapa itu? Nih kalau Yang belum Kak Ahmad. Ada nggak Kak Ahmad? Gusti nggak ada suaranya Gusti. Silakan. Pak, saya Pak Siapa? Muhammad Syahbanu. Oke, Mbak Syahbanu Kak, silakan. Gerakan 3 denyut nadi awal 42. Lanjut Kak. Akhirnya 108. Akhirnya 108. Berarti yang Kak Yon lanjut, Kak Yon berapa ini? Denyut tadi awal. Kak Yon ada suaranya Kak? Pak, saya udah ngirim di chat Kak. Di chat ya. Belum ada nih Kak. Ngirim di chat. Oh. Belum nongol. Kak Ahmadi. Ya. Kak Gilang, ada Kak Gilang? Baik kakak-kakak, dari hasil Karohim, gerakan, udah muncul lagi nih. Yon, lu ditanya itu Yon. Iya, ini mental-mental Kabur. mulu, Bang. Kabur mulu lu. 60. Lu berapa Yon itu? 60 Karohim. Karohim. Oke 60. Siap Kak Yon. Akhirnya berapa Kak? 88. 88. Baik kakak-kakak, setelah kakak-kakak melakukan gerakan yang kakak pilih, tentunya ada yang kakak-kakak rasakan. Sebagai umpan baliknya, apa yang kakak-kakak rasakan? Silakan kakak-kakak 3 orang lah untuk mengungkapkan apa yang kakak-kakak telah rasakan setelah melakukan gerakan yang kakak pilih. Silakan. Saya Tarohim. Ya, lanjut Kak Rohimin. Setelah saya melakukan gerakan tadi
gerakan lari di tempat, angkat tungkai kaki, yang saya rasakan adalah pertama denyut nadi kita terasa begitu cepat. Juga yang kita rasakan tentunya ada reaksi antara napas kita yang tadi santai akhirnya berdebu-debu alias capek. Nah, itu yang kita rasakan. Dari yang sebelumnya tidak capek, setelah kita melakukan hal itu menjadi capek. Nah, di situ terjadinya reaksi dan kontraksi dari kardiovaskuler kita atau jantung. Itu. Terima kasih, Kak. Ya, siap, Kak. Lanjut yang lain, Kak. 2 orang lagi, Kak. Silakan memberikan. Rohim, kedengaran nggak? Siap, kedengeran. Alhamdulillah, berarti udah bagus nih sinyalnya nih. Kakak Gusti mau memberikan umpan balik atas gerakan yang dilakukan. Apa yang Kakak Gusti rasakan setelah melakukan gerakan yang Kakak Gusti pilih? Ya, tadi saya memilih nomor 3 yang saya lakukan untuk lari di tempat. Ya, lari di tempat itu badan merasa lebih ringan. Lebih ringan, Kak, ya? Iya. Siap. Silakan yang lainnya, 1 orang lagi untuk memberikan umpan balik dari hasil gerakan yang dipilih. Silakan, Kak Acuy. Ya, kakak-kakak semua tadi setelah melakukan lari di tempat, begitu nadinya. Kak Acuy, suaranya nggak kedengeran. Dengeran Pak? Dengeran nggak? Ya, kurang keras suaranya. Kurang keras. Ya, Ntar volumenya. Udah keras? siap. Ya, setelah tadi melaksanakan lari di tempat selama 30 detik, yang dirasakan yang pasti itu jantung, setelah itu lebih agak berdebar, kemudian kontraksi tubuh, napas itu agak berubah. Tuh, ada peningkatan rasa capek. Yap. Itu tidak berpengaruh tidak berpengaruh terhadap capek sama sekali. Ya, cuma capek aja. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Kakak Acuy yang telah memberikan umpan balik. Mungkin ada perbedaan usia antara satu peserta dengan peserta yang lain. Kalau usianya masih dikategorikan masih muda, tentunya gerakan ini tidak ada rasa lah, tidak ada capeknya. Tetapi bagi yang usianya seperti saya, yang sudah 54, tentunya gerakan ini sangat berpengaruh sekali. Baru 1 menit saja saya akan merasa capek dibandingkan kakak-kakak sekalian yang umurnya masih di bawah saya. Begitupun bagi siswa kita. Siswa kita dengan umur yang masih muda, tenaga yang masih kuat, tentunya dengan gerakan-gerakan seperti ini bagi mereka tidak ada rasa capeknya. Saya yakin itu seperti itu. Karena apa? Saya pernah coba gerakan-gerakan ini seperti ini kepada siswa saya dan mereka tidak ada pengaruhnya. Biasa-biasa saja. Tetapi kalau diberikan kepada peserta yang umur tua kayak saya, tentunya berpengaruh besar. Baik, kita lanjutkan kakak-kakak. Ini sudah kita lewati tadi. Gerakannya sudah. Ini sekarang hitung tadi sudah, hitung denyut tadi akhir, catat apakah semua sudah bergantian. Karena ini berpasangan, kita tidak melakukan, kita melakukan secara set assessment. Kakak-kakak tadi 3 orang sudah memberikan umpan baliknya. Bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang kita lakukan sudah benar? Bagaimana kakak-kakak cara melihat apakah latihan yang kita sudah lakukan benar atau salah? Bagaimana cara melihatnya? Ada yang bisa memberikan komentar?
Inianto Pak. Inianto Kak, coba kali. Inianto. Siap Kak, itu lanjut. Ayo. Ya. Silakan Kak. Alhamdulillah ada suaranya Kak. Ya. Dari perubahan denyut nadi kali Pak. Alhamdulillah. Iya, dituntut Bang Pardi sudah banyak ngomong nih. Ya udah. Iya, siap itu yang harus dilakukan Kak. Ya, dari perubahan denyut nadi Kak yang biasanya misalkan 50 terus naik ke 80. Makanya dari situ juga kita sudah bisa mengetahui bahwa apa yang kita lakukan situ sudah benar. Itu kali Kak. Terima kasih Kak Yuhanto. Mantap ini. Yang lainnya? Kak Revanri, Kak Yon, Ayo Pak Ajis, dibantu jawab itu Pak Ajis. Pak Ajis, Kak Syahbanu. Bagaimana cara melihat apakah gerak latihan yang kita lakukan tadi itu benar atau tidak? Sekarang bagaimana kalau kita melihat pada siswa kita? Apakah gerakan yang mereka lakukan benar atau tidak? Izin Kak, Ya, ikut siap. jawab. Kalau untuk latihan yang dilihat benar apa tidak, bisa dilihat dari gerakan mungkin ya. Gerakan tubuh yang sesuai latihannya. Kalau emang tadi gerakannya lari, mungkin bisa dilihat dari ayunan tangannya, ayunan kakinya, yang ditentukan oleh kemampuan dari yang mempraktekkan tersebut. Kalau dilihat dari tampak mungkin kelihatan dari kelelahannya mungkin. Kalau dia latihan, kalau emang itu bisa terlihat itu orangnya atau anaknya ada. Suaranya hilang Kak Ajis. Halo. Ya, Halo Kak Roimin. Kak Ajis suaranya hilang. Hilang. Ya, maaf. Ulang lagi Kak jawabannya Kak. Pak Ajis jawabannya Kedengeran Pak nggak? Ajis dong. Nah, ini kedengeran nih baru dantah nih Pak Ajis. Oh, berarti tadi kalau lagi Pak Haji ngunyah sama kayaknya. malu-malu Pak Haji. Pusing deh lu. Malu-malu. Pak Ajis malu-malu aja. Biasa aja kali. Di sini banyak ibu-ibu. Kalau untuk ya ini jawaban saya aja menurut saya. Ya, iya. Dilihat dari perubahan itu dari gerakannya bisa dilihat, dari gerakan tubuhnya terlihat, dari si anaknya atau peserta didiknya. Kalau emang dia terlihat kecapean, biasanya itu terlihat karena kurangnya gerak. Kalau untuk latihan yang benar mungkin dari ayunannya bisa diarahkan. Dari ayunan tangannya, dari gerakan langkah atau saat kakinya diangkat. Yang terakhir mungkin tadi yang dilihat dari denyut nadi. Kalau denyut nadinya bagus atau sesuai dengan kriteria, berarti itu udah bisa dinyatakan gerakannya benar atau latihannya benar. Mungkin dari situ Kak. Ya, siap. Satu orang lagi Kak. Ya, saya Pak Fasilitator. Lanjut. Ya. Alhamdulillah Kang Agus ada suaranya. Alhamdulillah Kak Agus ada suaranya. Habis ngopi Kak Roimin. Senior Ya. itu kameranya di onin kameranya. On dia kamera. Oh, iya, Saya lupa iya. itu kamera tuh. Sorry. Ya, lanjut Bang Kak. Bang Lanjut. Roy, Iya. on kamera Bang Roy. Baru ngelihat Ini. lagi saya mukanya itu. Wis. Mungkin saya Di akan sini mencoba pakai inisial semua sedikit ini kagak kelihatan. masukan. Ya, Bagaimana cara melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar, ya? Ada beberapa tanda-tanda yang menunjukkan bahwa latihan dilakukan sudah benar, yaitu kita melihat dari gerak tubuh lebih berenergi. Satu, kedua, otot-otot dalam tubuh terlihat lebih terbentuk. Dan gerakannya pun lebih fleksibel. Dan satu lagi mungkin ada penurunan berat badan. Karena di situ ada
pembakaran lemak setelah melakukan latihan gerakan yang baik dan benar. Itu aja mungkin Pak Fasilitator yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Kakak Agus. Ya, Kita lanjut sama-sama. ke Luar biasa. luar biasa. Kak Roy, bagaimana kalau ngasih aplaus semangat? Gimana Kak Roy? Ayo, Karoy. Tepuk salut. Salut dong. Salut. Salut, salut. 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 Ngomong-ngomong kapan ini kita mau ngopi bareng? Nah, itu tuh Pak, bener Pak, cakep Pak. Wah, ikon. Ya, slide berikutnya. Hari Sabtu datang ke SMP 11. Dari latihan yang telah dilakukan. Mantap. Hilang suara saya. 3 orang sudah menyebutkan efek latihan yang dirasakan pada saat melakukan gerakan-gerakan yang kakak pilih. Pasti ada efeknya, pasti ada rasanya. Yang ketiga, efek tersebut mengindikasikan apa ya Kak? Apakah penyakit? Apakah karena ketuaan? Tentunya banyak faktor. Setiap orang pasti berbeda efeknya ketika melakukan gerakan tersebut. Menurut Bapak, menurut kakak-kakak, apa yang mempengaruhi denyut nadi sebelum dan sesudah latihan? Silakan kakak-kakak yang bisa menjawabnya. Apa yang mempengaruhi denyut nadi kakak-kakak sekalian sebelum melakukan gerakan tersebut dan setelah melakukan gerakan tersebut? Pasti ada pengaruhnya. Kalau tidak ada pengaruhnya, tentunya dipertanyakan. Ada yang bisa menjawab, Kak? Ya, saya. Kak Rohim, saya mencoba untuk menjawab. Lanjut, Kak. Menurut kita sebagai guru, yang mempengaruhi denyut nadi anak sebelum dan setelah latihan adalah yang mempengaruhi pertama adalah gerakan, sudah pasti. Dari gerakan tersebut sangatlah berpengaruh kepada pompa jantung atau istilahnya kardiovaskular. Ya, baik yang tadi denyut nadinya sebelum melakukan gerakan itu atau sebelum melakukan intensitas yang terlalu tinggi, dia denyut nadinya biasa-biasa saja atau pompa jantungnya biasa-biasa saja. Setelah dia latihan, nah terjadilah kontraksi denyut jantung, pompa jantung yang berdebu, yang berdebar. Nah, itulah denyut nadi kita dan setelah yang kita rasakan adalah setelah olahraga itu badan menjadi fit, segar, bugar. Makanya ada istilah tes kebugaran jasmani. Orang sehat belum tentu bugar, tapi orang bugar sudah pasti sehat. Karena orang bugar mempunyai nilai sehat di atas rata-rata. Nah, kalau orang sehat, katakan, belum tentu dia itu bugar. Jadi seperti itu jawaban saya. Nanti akan ditambah lagi jawabannya, mungkin masukan dari Kak Gilang Adi Permana yang baru nongol. Terima kasih Kak Rohim. Mantap. Kak Gilang nggak ada suaranya nih. Mantap Bang Roy. Mantap Bang Roy. Salut. Luar biasa. Salut. Yang lainnya, silakan Kak Gilang. Kak Gilang belum ada suaranya nih dari awal sampai yang keempat ini. Ayo, yang akan ikut PPG Daljab itu nantinya banyak berbicara itu. Iya, wajib tuh yang PPG itu harus. Wajib itu yang Iya. Daljab Betul. Mereka akan dimintai pendapatnya tentang suatu permasalahan. Iya, yang jelas denyut nadi anak-anak itu cenderung lebih tinggi daripada kita yang sudah lansia kali ya. Iya, kita udah lansia. Betul, bagus. Karena umur kita sudah tua. Ya, Jadi ternyata umur juga mempengaruhi denyut nadi ya. betul. Umur Denyut juga nadi itu dapat menunjukkan kondisi jantung. Betul. Pertama, Ya, gerakan-gerakan yang mungkin bisa memacu denyut nadi. Yang Iya, kedua, memang usia
berpengaruh juga Betul. Betul. berpengaruh sekali terhadap denyut nadi. Betul Kak Rohim. Kalau Kak Agus Mungkin kalau Kak Agus nih tenaga apa namanya? Semangatnya tinggi, tetapi tenaga melehoi. tahu aja lu. Aduh. Baik, kita lanjutkan kakak-kakak. Ya, Terima kasih atas siap. masukannya. Ini pakai Jamboard karena Jamboardnya ada masalah. Saya udah buka tadi. Kita pakai kolom chat saja. Ada beberapa pertanyaan. Pertama, terima kasih yang sudah melakukan gerakan role play. Mari kita analisis bersama proses pembelajarannya. Mari kita refleksikan bersama-sama melalui pengalaman pada aktivitas role play tersebut. Menurut kakak-kakak, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Ini pertanyaan Kak. Tulis di kolom chat Kak. Yang kedua pertanyaannya, tuliskan pertanyaan pertama dulu Kak. Silakan tulis di kolom chat Kak. Yang pertama dulu. Nomor 1, menurut kakak-kakak, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kenapa? Disebutkan alasannya Kak. Yang pertama, apakah sudah menggambarkan? Yang kedua, kenapa? Alasannya apa? Kalau itu sudah menggambarkan, kalau itu tidak menggambarkan. Silakan kakak-kakak tulis jawaban nomor 1. Apakah sudah gerakan role play tadi sudah menggambarkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Kalau iya, kenapa? Kalau tidak, kenapa? Kak Rohimin sudah, Kak Repandri sudah, Kak Yon sudah, Kak Yunianto. Kak Yunianto alasannya belum. Kenapa? Kalau dibilang sudah sesuai, alasannya apa? Kalau dibilang tidak sesuai, alasannya apa? Kak Yunianto belum ngasih alasannya. Pertanyaan kedua, Kak.
Tuliskan peran guru dan peserta didik dalam aktivitas yang telah dilakukan. Tuliskan peran guru dan peserta didik dalam aktivitas yang telah dilakukan dan berikan pendapat Bapak dan Ibu sekalian, kakak-kakak sekalian. Maaf. Pertanyaan keduanya apa sih? Nggak kebaca saya, Pak Rohim. Ya, siap. Tuliskan peran guru dan peserta didik dalam aktivitas yang baru saja dilakukan. Di kolom chat. Guru berperan sebagai apa dan murid sebagai apa? Baik, kakak-kakak sekalian, apabila sudah menuliskan pendapat kakak-kakak di kolom chat,
Baik kakak-kakak sekalian, mari kita lanjutkan. Setelah kakak-kakak menuliskan komentarnya di kolom chat, di slide berikutnya kakak-kakak bisa mendengarkan video yang sudah saya kirim, yang video bagian keduanya. Tolong kakak-kakak dengarkan apa yang dikatakan seorang pakar itu. Apabila kakak-kakak sudah mendengarkan apa yang dikatakan oleh pakar, kita akan melanjutkan peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SCL atau Student Centered Learning, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Di sini dibagi dalam dua peran. Pertama, peran seorang guru. Yang kedua, peran peserta didik.
Dalam pembelajaran SCL, peran seorang guru yang pertama bertindak sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Saya ulangi sekali lagi, Kak. Peran seorang guru dalam pembelajaran student centered learning atau pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Peran guru yang pertama adalah bertindak sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Sedangkan peran peserta didik aktif dalam proses pembelajaran dengan memberikan gagasan, saran, kritik. Jadi apabila ada seorang siswa atau peserta didik kita memberikan gagasan, memberikan saran, memberikan kritik kepada kita sebagai seorang guru, maka harus diterima, harus ditanggapi, tidak dicueki. Minimal ada kata dari seorang guru adalah akan Bapak pikirkan, akan Bapak analisis, akan Bapak kerjakan nanti apabila saran itu memenuhi dari kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan. Jadi jangan anti gagasan, jangan anti saran, jangan anti kritik terhadap siswa. Karena itu penting dalam kegiatan pembelajaran SCL ini. Yang kedua, mengkaji kompetensi mata pelajaran yang harus dikuasai murid pada akhir pelajaran. Jadi inti dari perkataan ini adalah kakak-kakak harus belajar melihat materi, jangan say hey, jangan apa adanya, cuma bawa absen doang, cuma bawa pulpen doang. Nah, kakak-kakak tidak menguasai materi yang akan kakak ajarkan. Anggapan saja ini kan materi sudah hafal saya, sudah yakin saya pasti bisa. Belum tentu kakak-kakak. Pembelajaran yang sekarang ini, materi yang sekarang ini sangat-sangat luas sekali cakupannya. Sehingga apabila kakak-kakak bisa memberikan materi yang lebih tinggi, lebih baik, tentunya pembelajaran pun akan berbeda. Makanya saran saya sebagai fasilitator dan saya juga selama ini setelah saya mengikuti kegiatan PKG ini, sebelum saya memberikan materi, saya banyak membaca. Materi apa yang saya akan ajarkan kepada siswa. Kemudian peran peserta didiknya apa? Setelah guru mengkaji kompetensi mata pelajaran, tentunya peran peserta didik adalah berpartisipasi dalam merumuskan, mengembangkan, dan memproses materi pembelajaran bersama-sama kita, bersama-sama guru. Apa sih yang dimau? Apa sih yang mau dilakukan? Apa sih proses-proses atau tahapan-tahapan yang akan dilalui? Itu siswa harus tahu. Siswa harus berpartisipasi agar siswa dalam pelaksanaannya tak bertanggung jawab. Karena selama ini kan dia ikut juga. Ikut ngasih gagasan, ikut ngasih saran, ikut ngasih kritik. Sehingga pembelajaran itu tetap berproses. Peran guru yang ketiga, merancang strategi dan lingkungan pembelajaran yang dapat menyediakan beragam pengalaman belajar. Seperti kakak-kakak yang sudah tulis dalam pemetaan aset yang 7 itu modal dasar kita sebagai seorang guru PJOK untuk memberikan yang terbaik bagi peserta didik. Sekali lagi 7 aset yang telah kakak-kakak petakan di sekolah kakak-kakak merupakan sebuah aset pembelajaran PJOK untuk siswa, untuk peserta didik yang terbaik. Peran peserta didik mengkaji kompetensi dan strategi pembelajaran yang ditawarkan oleh guru. Mengkaji kompetensi dan strategi pembelajaran yang ditawarkan oleh guru. Betapa tingginya sekarang peserta didik posisinya. Dia seorang pelaksana, dia seorang perencana, dia seorang pelaksana,
dia juga seorang eksekutornya. Dia yang menilai kegiatan-kegiatan yang akan dia lakukan. Peran guru yang keempat, membantu murid mengakses informasi, menata dan memprosesnya untuk dimanfaatkan dalam memecahkan permasalahan hidup sehari-hari. Membantu mengakses informasi. Sekarang akses informasi sangat terbuka dengan lebar. Jendela dunia sudah bisa dilihat. Internet sudah di mana-mana sekarang. HP sudah bisa dipegang oleh setiap siswa. Dan siswa sekarang ini sudah bebas, sebebas-bebasnya untuk membuka akses informasi yang dia butuhkan. Dia bisa memecahkan masalah. Jadi guru hanya sebagai fasilitator saja. Mengingatkan saja kepada siswa mana yang akses boleh dipakai, dimanfaatkan, boleh dilihat, mana akses yang tidak boleh dilihat. Peran peserta didik membuat rencana pembelajaran untuk mata pembelajaran yang diikutinya. Membuat rencana pembelajaran untuk mata pembelajaran yang diikutinya. Tentunya PJOK. Dia membuat rencana apa yang akan dia lakukan. Apa yang dia akan mau, penilaiannya apa yang dia mau lakukan. Dia sudah membuat rencana tentang itu. Dan itu akan memberi masukan kepada seorang guru. Jadi semuanya disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Yang terakhir, keempat, mengidentifikasi. Peran guru mengidentifikasi dan menentukan pola penilaian hasil belajar murid yang relevan dengan kompetensi yang akan diukur. Ini wajib bagi seorang guru mengidentifikasi, menilai, melihat siswa-siswanya sampai sejauh mana untuk penilaian tentang materi yang akan diajarkan, dan bagaimana proses penilaiannya kepada siswa. Peran peserta didik belajar secara aktif dalam kelompok maupun individual dengan cara mendengar, membaca, menulis, diskusi, pemecahan masalah, serta terlibat dalam kegiatan berpikir tingkat tinggi seperti analisis, sintesis, dan evaluasi. Yang jadi pertanyaan oleh kita, apakah siswa sudah sejauh itu kemampuannya secara kelompok maupun individual dalam kegiatan pembelajaran. Ini peran guru sangat dibutuhkan untuk menggali potensi yang dimiliki oleh siswa. Dalam SCL, Student Centered Learning, guru akan berperan sebagai fasilitator. Itu perlu digarisbawahi. Itu kata kuncinya, Kak. Guru berperan sebagai fasilitator dalam proses belajar. Peserta didik akan dilatih untuk memiliki tanggung jawab atas kegiatan belajarnya dengan panduan sebagai fasilitator agar materi, kegiatan, dan pengukuran pembelajaran masih dalam koridor capaian pembelajaran yang diharapkan. Dalam hal ini, guru dapat mendorong perkembangan peserta didik karena guru bukan satu-satunya sumber belajar. Perlu digarisbawahi oleh kakak-kakak semua bahwa guru sekarang ini bukan satu-satunya sumber belajar. Itu yang wajib bagi seorang guru PJOK untuk memahaminya. Guru bukan lagi sebagai sumber belajar satu-satunya. Masih banyak sumber-sumber belajar yang lain yang perlu siswa ketahui, dan itu guru harus memberitahu kepada siswa bahwa guru bukan lagi sumber belajar. Jenis-jenis pembelajaran student centered learning. Apakah yang pernah kakak-kakak lakukan, praktikan dalam pembelajaran SCL ini? Pertanyaannya, apakah pernah kakak-kakak melakukan? Jenis-jenis pembelajaran SCL, Student Centered Learning. 1. Small group discussion. Diskusi kecil.
Yang kedua, role play and simulation. Yang ketiga, discovery learning. Yang keempat, self-directed learning. 5, cooperative learning. 6, contextual learning atau CL. 7, problem based learning PBL. 8, collaborative learning CBL. 9, project based learning PGBL. Dari ke-9 jenis-jenis SCL ini, apakah kakak-kakak pernah melakukan atau pernah melakukan tapi tidak tahu namanya di antara 9 jenis-jenis pembelajaran SCL ini? Silakan kakak tulis di kolom chat. Dari 9 ini, kakak pernah melakukan yang mana? Atau kakak pernah melakukan tapi nggak tahu namanya itu apa? Apakah small group, apakah role play, apakah discovery learning, atau self-directed learning, atau cooperative learning, contextual learning, problem-based learning, collaborative learning, project-based learning. Dari ke-9 itu, mana yang pernah kakak lakukan? Silakan kakak tulis di kolom chat. Pak Agus telah melakukan role play and simulation. Kakak Ion Anggiono project based learning. Baru 2 orang yang sudah menuliskan pernah melakukan kegiatan pembelajaran secara SCL. Kakak Rohimin discovery learning. Atau kadang-kadang kakak-kakak, saya minta maaf sebelumnya, mungkin belum pernah melaksanakan satu pun dari jenis-jenis pembelajaran SCL. Jadi kalau bahasa kasarnya sekarang ini adalah, kalau sudah buat RPP, RPP-nya copy paste, tapi dia nggak tahu di situ suruh jenis pembelajarannya apa yang akan dilakukan. Dianggapnya semua sama dari hari yang pertama sampai hari berikutnya. Sama saja. Jadi apa kakak-kakak yang sudah copy paste di RPP tentunya harus dilaksanakan. Biar kakak-kakak tidak capek juga.
karena siswa yang lebih aktif di situ. Kak Yunianto Fadli, Discovery Learning. Kak Revanri, saya pernah gunakan seperti small group discussion, membentuk kelompok diskusi dalam pembelajaran Discovery Learning. Memberikan tugas project based learning, PJL, meminta siswa membuat senam. Kakak yang lain silakan. Yang saya tahu, kebanyakan guru-guru PJOK maupun di luar mapel PJOK, dia menggunakan project based learning kebanyakan. Project based learning, kemudian discovery learning, kemudian problem based learning, itu kebanyakan dilakukan guru-guru PJOK atau di luar PJOK. Jadi kebanyakan mereka menggunakan discovery learning, problem based learning, project based learning. Seakan-akan itu pembelajaran favorit sekali. Memang banyak digunakan. Ada yang bilang kalau menggunakan jenis-jenis PBL, jenis-jenis ECL itu yang paling mudah yaitu. Yang paling mudah yaitu. Tapi coba kakak-kakak untuk menemukan jenis-jenis pembelajaran yang lainnya. Tentunya akan lebih bervariatif lagi dalam penyampaian materi. Dan siswa yang paling utama kalau pembelajaran kita bervariatif, tentunya mereka tidak akan pernah bosan. Yang perlu diingat oleh kakak-kakak sekalian adalah kita ini sekarang perannya sebagai fasilitator. Baik kakak-kakak yang sudah menulis di konsep, saya ucapkan terima kasih. Kita lanjut berikutnya. Kedua, karakteristik perkembangan peserta didik. Yang patut kita pahami bagi seorang guru PJOK adalah memahami karakteristik dan minat anak. Ada tingkatan-tingkatan dalam pembelajaran PJOK. Yang harus kita pahami adalah pada saat anak itu pada usia PAUD, kita lihat bagaimana jasmaninya, perkembangannya. Tentunya berbeda dengan anak-anak di usia SD, di usia SMP, dan pada di usia anak yang sudah bersekolah di menengah atas. Itu pasti berbeda tingkatan kekuatan jasmaninya. Yang kedua, sosial. Tentunya setiap siswa, setiap peserta didik yang pada tingkatan PAUD, pada tingkatan SD, pada tingkatan sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas, sosial mereka berbeda-beda. Sosial ini apa sih maksudnya? Sosial ini yang kita tangkap adalah cara mereka bergaul, cara mereka untuk bisa beradaptasi dalam lingkungan seusia mereka. Kadang-kadang anak-anak usia PAUD bergaul dengan usia yang sama PAUD-nya, dia tidak bisa untuk bersosialisasi, beradaptasi karena kesulitan. Yang ketiga, faktor emosional, usia PAUD, usia anak sekolah dasar,
usia sekolah menengah atas, menengah pertama, dan sekolah menengah atas, emosionalnya pun berbeda-beda. Dalam mereka menata, mengontrol tingkat emosionalnya berbeda-beda. Mungkin yang PAUD dengan yang anak SD, kadang-kadang ada yang susah diatur, ada yang gampang diatur atau mudah diatur. Pada usia SD meningkat ke menengah atas, mungkin agak sulit lagi diaturnya. Apalagi pada usia anak-anak sekolah yang kelas 8 dan kelas 9, yang tingkat sekolah menengah pertama. Itu mereka itu mencari jati dirinya, emosionalnya sudah sangat menggebu-gebu. Pada saat usia menengah atas, mereka sudah bisa mengontrol emosionalnya seperti apa yang akan mereka lakukan. Mental bagi anak usia PAUD, anak usia SD, anak usia menengah, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas, tentunya tahapannya dan tingkatannya berbeda-beda. Pada usia PAUD, mental mereka masih ada yang malu-malu, ada yang nggak mau bergaul, ada yang susah diatur, dan masih banyak lagi. Di usia SD pun sama, apalagi di usia menengah pertama. Mental mereka itu perlu kita bina. Jangan sampai pada saat usia-usia mereka itu, mereka tidak mendapatkan pembinaan tentang mental dari gurunya. Kemudian sekolah menengah atas, ini punya mental yang sudah bisa diandalkan untuk menghadapi masa depannya. Slide berikutnya, cocokkan karakteristik berikut, manakah bidang dan usia yang sesuai. Silakan kakak-kakak cocokkan. Langsung saja Kak, yang mau berbicara. Satu orang, silakan mencocokkan karakteristik berikut, manakah bidang dan usia yang sesuai. Silakan Kak. Kak Rohimin. Siap. Yang nomor 1 dulu Kak. Berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang. Usia 0 sampai 2 tahun. Wah, tepat sekali Kak Rohimin. Jasmaninya 0 sampai 2 tahun. Yang kedua, Kak Paldi silakan. Anak-anak pada usia ini mulai mengembangkan rasa diri mereka. Cocoknya di mana tuh? Lima sampai 6 tahun kali ya, Pak Rohim. Di mana tuh Kak? Di sosial, di emosional, atau di mental? Di sosial. Di sosial. Ya, betul Kakak. Yang ketiga, siapa yang mau menjawab? Mereka mulai, silakan Kak Acuy. Yang ketiga. Saya keempat. Yang ketiga dulu Kak. Boleh yang keempat deh. Silakan yang keempat. Keempat, anak-anak mulai belajar dari memahami dan mengelola emosi mereka serta untuk bernegosiasi dan menyelesaikan konflik. Oke, siap. Kayaknya yang sudah menyelesaikan konflik itu kayaknya di usia 12 sampai 18 tahun ya. Betul Kak, betul sekali Kak. Yang terakhir, Kak Cuy. Nomor 3 itu 6 sampai 12 tahun. Mereka mulai mengalami emosi yang lebih intens. Ya, betul Kak. Ya. Di posisi sosial, emosional, mental. Mental. Terima kasih kakak-kakak jawabannya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Kita cocokkan kakak-kakak berikut karakteristik bidang dan usia yang sesuai.
Kakak Rohimin tadi menjawab yang pertama jasmani itu usia 0 sampai 2 tahun. Tadi yang kedua Kakak Pardi menjawab sosial 5 sampai 6 tahun. Kemudian Kakak Acuy yang ketiga emosional 6 sampai 12 tahun. Kemudian Kakak Gilang yang terakhir itu mental 6 sampai 12 tahun sampai 12 sampai 18 tahun. Itu pencocokan. Mari diskusi. Apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Yang kedua, bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran? Silakan kakak-kakak tulis di bagian chat. Apa sih pentingnya guru mengetahui karakter peserta didik? Apa pentingnya bagi kakak-kakak semua? Pasti ada pentingnya, Kak. Yang kedua, bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran? Silakan kakak-kakak tulis di kolom chat. Tentunya dalam pembelajaran itu sebelum kita memberikan materi, kita harus tahu karakteristik setiap siswa kita. Minimal dalam satu kelas itu kita mengetahui karakter yang paling kuat di dalam satu kelas itu karakter yang bagaimana. Ada yang punya karakter keras, ada yang punya karakter lembut, ada yang punya karakter yang tidak mau diatur. Itu pasti setiap kelas itu yang dominan tuh pasti ada. Makanya kita sebagai guru PJOK itu sudah siap menghadapi karakter siswa yang akan kita hadapi. Kadang-kadang kalau mereka nggak suka dengan pembelajaran kita, ada penolakan, baik itu penolakannya secara halus maupun penolakannya secara terang-terangan. Pasti seperti itu. Kalau tidak pun penolakannya secara diam-diam, dia nggak ikut, diam-diam, dia tidak berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran, atau dia banyak diamnya, tidak banyak bergeraknya, yang ada duduk saja. Itu kadang-kadang penolakannya secara halus, nggak kelihatan dia menolak tentang materi yang kita berikan. Makanya setiap pembelajaran diusahakan seorang guru PJOK sudah mengetahui karakter dari satu kelas yang akan diajarkan materinya. Untuk Kak Ajis, pentingnya dapat mempengaruhi efektivitas dan keberhasilan dalam pembelajaran. Kakak Rohimin sangat penting karena untuk mengetahui tentang karakter anak peserta didik dan kita bisa menyesuaikan dengan cara kita satu persatu pendekatan persuasif atau pendekatan
Kalau ini sangat penting untuk mengetahui karakteristik peserta didik bagi seorang guru karena hal ini membantu dalam proses pembelajaran yang lebih efektif dan bermakna. Salah satu cara mengakomodasi sebagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran merupakan salah satu kunci untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan efektif. Yang kedua, bagaimana cara mengakomodasi dari berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran. Tentunya dalam satu kelas punya berbagai karakteristik dan minat yang berbeda. Setiap peserta didik punya minat, setiap peserta didik punya karakter. Tugas kita bagaimana mengakomodasi dari semuanya, baik itu karakter maupun minat dari peserta didik. Bagaimana mengakomodasikan dari berbagai macam karakter dan minat mereka yang banyak, bagaimana mengakomodasikannya supaya mereka terakomodir, karakternya terakomodir, minatnya terakomodir, sehingga pembelajaran yang kita lakukan lebih bisa mengena, lebih bisa bermakna bagi peserta didik. Tentunya yang paling penting ya berpusat pada peserta didik. Baik, kakak-kakak kita lanjutkan. Ini sudah tadi kakak-kakak di kolom chat. Pembelajaran ketiga, pembelajaran diferensiasi dalam PJOK. Pembelajaran diferensiasi adalah usaha seorang guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas dalam memenuhi kebutuhan belajar individu. Itu menurut Tomlinson. Jadi pembelajaran berdiferensiasi menurut Tomlinson adalah usaha seorang guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu muridnya. Di sini diferensiasi dapat dibagi tiga. Dalam pembelajaran berdiferensiasi dibagi tiga. Diferensiasi konten atau materi. Diferensiasi konten merujuk pada strategi membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten.
Konten adalah materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari peserta didik berdasarkan kurikulum. Yang kedua, diferensiasi proses. Merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh peserta didik yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi konten. Proses kakak-kakak ini bentuknya dalam drill. Drill latihan-latihan yang berulang-ulang agar mereka bisa memahami apa sih yang dimaui dalam materi ini. Yang ketiga, diferensiasi produk. Merujuk pada strategi membedakan produk hasil belajar siswa, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Ini bentuknya dalam penilaian. Diferensiasi produk itu bentuknya dalam penilaian. Kakak-kakak bisa membuat target-target, tujuan-tujuan, atau hasil yang diharapkan dari tujuan pembelajaran yang kakak-kakak lakukan. Bentuknya berupa format-format penilaian yang sudah ada rubriknya. Setelah membaca dan berdiskusi situasi pembelajaran 1 dan 2 tentang contoh langkah-langkah pembelajaran diferensiasi di LMS, ini tugasnya kakak-kakak adalah adakah kendala yang kakak-kakak alami dalam melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK. 2. Gagasan baru apa yang kakak-kakak dapatkan dari contoh-contoh penerapan berdiferensiasi di dalam modul. Intinya, kakak-kakak harus baca modul. Saya sebagai fasilitator tidak bisa memberikan semuanya. Maksudnya semua ini ilmu saya terbatas kakak-kakak. Kadang-kadang pemahaman saya dengan pemahaman kakak-kakak berbeda. Hanya saja saya sebagai fasilitator, tolong sekali lagi baca modulnya. Di sana banyak ilmu yang kakak-kakak wajib pelajari tentang pembelajaran berdiferensiasi, tentang pembelajaran SCL, dan banyak lagi yang lainnya. Tentunya ini sangat bermanfaat bagi kita seorang guru PJOK agar pembelajaran yang kita lakukan kepada peserta didik lebih bermakna, lebih mengena kepada mereka hingga mereka ingat sepanjang hayat mereka tentang gerakan yang kakak-kakak ajarkan kepada mereka. Setelah sesi ini, unggah hasil refleksi modul 1-3 di LMS. Gunakan pertanyaan refleksi untuk menulis refleksi. Ini saya tekankan kakak-kakak sekalian, dalam menulis refleksi tolong ikuti aturan yang ada di LMS. Jangan template-nya saja ditempel tapi tidak ada isinya. Jangan isinya pun berbeda dengan apa yang dimaui dalam perintahnya di LMS itu. Tolong perhatikan baik-baik perintahnya apa, harus kemana, jawabannya bagaimana. Kakak tolong perhatikan baik-baik. Jangan sampai pertanyaannya apa, refleksinya apa, jawabannya ke sana kemari, akhirnya tidak mengena. Itu mempengaruhi nilai kita kakak-kakak. Pada akhir sesi hari ini, kakak-kakak diharapkan kakak-kakak memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Yang ketiga, menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK yang berdiferensiasi. Ini yang diharapkan setelah kakak-kakak belajar, setelah kakak-kakak melihat langsung modulnya, diharapkan ini loh yang kita harapkan dari pembelajaran hari ini. Yang saya harapkan kepada kakak-kakak sekalian,
Tolong, tolong ubah mindset kita sekarang ini. Jangan lagi kita sebagai komandannya, tapi berikan siswa itu kesempatan untuk mereka sebagai perencana, untuk mereka sebagai pelaksana, untuk mereka sebagai penilai bagi diri sendirinya dan bagi teman-temannya. Ubah mindset itu. Jangan ada lagi perintah-perintah dengan menggunakan fluid. Boleh digunakan, tapi jangan terlalu banyak. Jangan terlalu sering. Bukan itu lagi yang dikehendaki dalam kurikulum Merdeka saat ini. Kita sebagai guru PJOK hendaklah berubah mindset itu. Harus kita berikan yang terbaik bagi siswa. Ini cerita kakak-kakak, ini 2 hari saya lakukan pada kegiatan pembelajaran hari kemarin dengan hari ini. Pada saat mereka ada kegiatan pertama pembuka, yang kedua inti, yang ketiga penutup. Nah, pada kegiatan pembuka atau kegiatan pertama yang kita lakukan, biasanya kita mengabsen, baris berbaris, mengatur mereka untuk tetap rapi. Dan itu saya tiadakan. Saya coba mereka duduk rapi, duduk saja dulu. Kita ada di tengah-tengah mereka, kemudian kita mengabsen. Setelah itu kita memberi semacam masukan kepada mereka. Pertanyaan pemantik bagi mereka. Apa yang kamu rasakan hari ini, nak? Perasaan kamu bagaimana hari ini, nak? Apa yang kamu mau hari ini, nak? Yang kedua, pada saat melakukan kegiatan pemanasan, saya tidak memimpin. Saya duduk manis. Saya hanya melihat bagaimana caranya. Saya bentuk kelompok. Mereka mau membentuk kelompok. Bagaimana pembelajaran hari ini? Maunya bagaimana? Saya maunya dibentuk kelompok, Pak. Oke. Berapa orang satu kelompok, nak? 5 orang. Nah, setelah itu, apa yang kamu mau, nak? Pak, boleh nggak sih, Pak, pemanasannya kita melakukan apa yang kita mau? Waduh, itu kesempatan emas buat saya. Baru kali ini saya mengajar, ada siswa dalam 4 kelas hari ini. Mulai kemarin 2 kelas, sekarang 4 kelas. Mereka berani mengungkapkan apa yang menjadi keinginan mereka dalam setiap pembelajaran kita. Akhirnya mereka buat kelompok, akhirnya mereka seperti tadi, role play. Mereka melakukan gerakan yang dipimpin 1 orang dalam kelompoknya itu, dia lakukan dengan semangat, dilakukan dengan tanggung jawab. Akhirnya kita duduk manis, Kak. Duduk manis, ngeliatnya senang banget, nggak capek kita. Baru kali ini saya ngajar selama 5 tahun belajar ngajar di SMP 21 Kota Bekasi, siswanya sudah berani mengungkapkan apa yang dia mau, apa yang dia inginkan. Itu luar biasa, Kak. Yaitu yang saya bilang, Kakak Rohimin pernah waktu kita bertemu pertama kali tentang kesepakatan kelas. Dan mereka jalankan. Ada choice, ada voice, choice, ownership. Jadi ada suara mereka, ada kepemilikan mereka, dan mereka mau menjalankan dengan rasa penuh tanggung jawab. Dan ini saya harapkan kakak-kakak mencoba. Nggak ada salahnya, Kak. Biar kakak-kakak lebih tahu apa yang mereka inginkan dari kita. Dan kita pun tidak akan capek, Kak. Tidak akan capek. Saya 2 hari ini, alhamdulillah, enak mengajar. Sampai senior saya pun akhirnya saling diskusi dengan saya. Dan sama-sama lah namanya senior dengan junior itu saling bertukar pikiran. Dan alhamdulillah, kita sama-sama melakukannya. Awalnya juga dari dia dulu. Dia menginginkan saya, apa sih yang kamu ajarkan? Setelah kamu dapat ilmunya dari kegiatan PKG, ya saya diskusi dulu dengan dia. Apa mestinya saya lakukan nih, Pak? Gitu. Akhirnya alhamdulillah saya berdua ketemu jalannya dan saya coba senior saya di kelas 8, saya di kelas 9. Alhamdulillah dan itu berjalan. Saya minta tolong, Kak, tolong ubah mindset kita yang selama ini paradigma seorang guru PJOK yang selama ini hanya di bawah pohon, hanya duduk-duduk saja, hanya tiup fluid saja, murid bergerak. Tolong saat ini biarkan siswa untuk menggali potensi mereka. Tugas kita hanya sebagai
fasilitator. Mungkin itu saja kakak-kakak untuk sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang tentunya ini sangat menyita sekali dan ini saya harapkan ada manfaatnya. Sekali lagi ini semoga ada manfaatnya bagi kita semua, bagi saya dan bagi kakak-kakak kedepannya untuk pembelajaran PJOK yang lebih baik. Sekali lagi terima kasih, kita foto bersama. Silakan. Yang bintang cuy. Kamera. Satu, dua, tiga. Oke. Saya Kak. Saya pakai foto HP. Bentar Kak. Gilang ada giliran foto. Iya. Tapi alhamdulillah Kak Gilang mau tampil. Alhamdulillah Kakak Gilang. Lagi di jalan. Tampil. Pakai handphone di jalan nih, foto. Oke, buset. siap. Tadi ada bang. Oke, siap. Wow. Satu, foto. dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih kakak-kakak. Nah, Bang Roy di atas jalan. waktunya. Kasih. Ya, saya di jalan. Jemput anak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Semangat, Om Roy. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Semangat. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua.